Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan sore hari ini saya kembali akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar masih di seputar fosil Gallikelor. Namun pertanyaan ini sepertinya juga belum pernah saya ulas di video-video saya sebelumnya, sehingga ini perlu sekali untuk saya jawab. Semoga nantinya ada manfaat buat kita semuanya untuk mengetahui sedikit lebih luas, khususnya buat sahabat-sahabat pemula yang mana baru saja menyukai atau baru saja mengenal tentang fosil Gallikelor yang banyak sekali mengandung mitos dan juga dipercaya sebagai benda bertuah, yang selama ini tidak sedikit juga dari pengalaman sahabat-sahabat yang pernah menggunakan fosil Gallikelor bertuah atau fosil Gallikelor yang aktif secara alami energinya gitu. Ya, langsung saja saya akan bacakan ini pertanyaannya dari sahabat subscriber dari Tangerang, Banten ya, atas nama M. Yunus, Tangerang, Banten. Mau tanya, saya punya fosil kelor, warnanya banyak. Ada warna hitam, putih, kuning, coklat, kuning keemasan. Itu satu bongkahan. Minta keterangan energinya, Kang. Makasih ya. Terima kasih kembali buat M. Yunus dari Tangerang, Banten atas pertanyaannya. Langsung saja akan saya jawab. Bahwasanya ini jika disimpulkan yaitu memiliki 5 unsur warna. Ini juga termasuk masuk kategori batu pancawarna. Dikarenakan ini sudah memfosil atau sudah membatu, sehingga saya mengatakan di sini juga termasuk kategori batu pancawarna. Untuk khasiatnya, kalau pancawarna ini terdapat pada sebuah fosil, apalagi terdapat pada fosil Gallikelor, maka ini akan mempunyai nilai plus tersendiri. Selain bahannya yang cukup langka, tidak mudah kita dapati, fosil Gallikelor pancawarna ini juga memiliki energi yang lumayan cukup luar biasa. Jikalau fosil Gallikelor pancawarna ini memang benar-benar aktif secara alami atau tidak pasif. Karena untuk mendapatkan fosil Gallikelor yang aktif itu memanglah tidak mudah teman-teman, apalagi yang mempunyai motif 5 unsur warna atau pancawarna. Untuk mitosnya, sahabat-sahabat bisa melihat di penjelasan-penjelasan di channel lain, yang mana tidak sedikit juga yang membahas di sana tentang mitos batu akik termasuk fosil Gallikelor yang di zaman sekarang ini sudah tersebar luas. Browsing di Google atau melihat konten-konten lainnya yang menjelaskan tentang mitos. Kenapa saya di sini menyangkut hal mitos juga? Karena ada juga dari sahabat subscriber yang menanyakan tentang mitos pada sebuah batu akik. Saya mohon maaf, di channel saya ini saya tidak berfokus menjelaskan tentang sebuah mitos, meskipun kadang saya menyangkut sedikit tentang mitos atau yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Tapi saya tidak berfokus pada sebuah mitos, apalagi yang sekedar katanya begitu. Saya selalu menunjukkan atau memberikan sedikit referensi atau sedikit edukasi yang sudah saya ketahui dan sesuai dengan pengalaman saya, yang mana sudah pernah berkali-kali juga saya buktikan di video-video saya sebelumnya bahwasanya energi itu ada. Lalu apakah fungsi utamanya jika fosil Gallikelor pancawarna ini aktif, tidak pasif? Karena yang aktif itu juga tidak mudah, apalagi ini terdapat pada fosil Gallikelor pancawarna. Ini memang cukup bagus sekali, baik dari segi tampilannya pun juga mempunyai nilai plus yang mana memiliki nilai seni tersendiri. Karena unsur pancawarnanya ini cukup langka sekali teman-teman. Ya, untuk tuahnya, ini juga hampir sama dengan batu pancawarna. Namun jikalau pancawarna ini terdapat pada fosil Gallikelor, maka proteksinya juga akan semakin kuat. Energi secara alami yang mengarah pada sebuah penetralisir juga semakin kuat. Yang mengarah pada penunjang kewibawaan dan juga pengasihan umum juga semakin kuat. Namun lagi-lagi saya katakan buat sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula dan juga sahabat-sahabat yang belum bisa menguasai atau belum bisa mengendalikan dirinya, saya sarankan kalau bisa jangan dulu memakai batu akik pancawarna, apalagi ini yang terdapat pada fosil Gallikelor. Tapi kalaupun sahabat-sahabat ingin memaksa memakainya, monggo saya persilakan, tidak masalah. Di sini saya hanya memberikan sedikit saran saja, khususnya buat sahabat-sahabat yang memang belum waktunya untuk memakai jenis pancawarna. Selain itu, batu pancawarna juga cukup terkenal kesakralannya sejak dahulu hingga sekarang. Kalau pancawarna ini terdapat pada fosil Gallikelor, ini sudah pasti barang yang istimewa jikalau fosil Gallikelornya ini sudah aktif secara alami.
Lalu bagaimanakah jika fosil Gallikelor yang pancawarna ini tidak aktif secara alami? Ini juga cukup lumayan bagus sekali. Jikalau dipakai perhiasan, maka tampilannya pun juga memiliki nilai plus, yaitu mempunyai nilai seni pada tampilan warnanya. Dan buat sahabat subscriber atas nama M. Yunus dari Tangerang, Banten ini, jika mempunyai fosil Gallikelor pancawarna, sebaiknya dipergunakan seperlunya saja jikalau fosil Gallikelor pancawarna tersebut aktif secara alami. Tapi kalau tidak aktif atau pasif, terserah dipakai sehari-hari, sekedar untuk perhiasan itu juga bagus. Karena dari 5 unsur warnanya ini juga sudah membawa nilai seni tersendiri, sangat cocok sekali dipakai perhiasan, apalagi diaktifkan. Maka insya Allah akan banyak sekali manfaat dari tuah alami yang terkandung pada fosil Gallikelor pancawarna ini. Tapi biasanya fosil Gallikelor yang memiliki unsur 5 warna ini atau fosil Gallikelor pancawarna, meskipun tidak aktif secara alami, asalkan tidak dipakai sehari-hari, dipakai seperlunya saja, itu biasanya banyak disukai kodam, sehingga biasanya dihuni kodam yang mana kodam ini sudah pasti energinya selaras dengan fosil Gallikelor, terutama fosil Gallikelor pancawarna. Terus bagaimana jikalau dimasuki kodam atau dihuni kodam? Tidak masalah, tidak apa-apa, karena kodamnya ini sudah pasti kodam dari golongan kodam yang berenergi positif, karena fosil Gallikelor adalah jenis batu yang bertentangan sekali dengan energi negatif. Karena fosil Gallikelor ini secara alami pun juga penetralisir energi negatif, begitu. Akan tetapi, kodam yang menghuni fosil Gallikelor pancawarna ini biasanya agak sensitif juga, dikarenakan menyesuaikan selaras dengan fungsi alami batu pancawarna atau fosil Gallikelor pancawarna jika fosil Gallikelor tersebut itu aktif secara alami. Sehingga juga tetap berhati-hati jika pemakainya ini belum bisa mengendalikan emosinya, belum bisa mengendalikan dirinya, sehingga pemakainya biasanya ini mudah sekali tersulut emosi, mudah tersinggung dan lain sebagainya, begitu. Meskipun energi kodamnya ini positif, karena energinya ini juga agak sedikit agresif dan juga agak sedikit panas, begitu. Tapi tetap saja positif, seperti yang saya katakan barusan, bahwasanya fosil Gallikelor ini secara alami juga menetralisir energi negatif. Dan buat sahabat subscriber yang menanyakan tentang fosil Gallikelor pancawarna atas nama M. Yunus ini, semoga jawaban singkat dari saya ini bisa difahami dan semoga bermanfaat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Semoga ini bisa menambah sedikit wawasan agar kita lebih mengetahui lagi tentang benda bertuah, khususnya sesuai dengan tema kali ini, yaitu fosil Gallikelor pancawarna. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.